إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, beberapa hari ini kita memasuki bulan Safar. Hadirin sekalian, bangsa Arab di masa jahiliyah menganggap bulan Safar sebagai bulan yang kurang baik. Mengapa hadirin sekalian? Karena bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mereka menahan diri untuk tidak merampok, tidak mencuri, tidak berperang di bulan-bulan haram. Dan bulan Safar bukanlah bulan haram. Dan bulan Safar adalah bulan yang datang setelah bulan-bulan haram. Sebagaimana kita ketahui, bulan haram ada 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Di bulan-bulan ini bangsa Arab tidak membunuh, tidak berperang, tidak merampok, dan lain sebagainya. Tetapi setelah berlalu bulan-bulan haram ini, hadirin sekalian, bangsa Arab kembali berperang, membunuh, merampok, berjudi, dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, sebagian bangsa Arab menganggap bulan Safar sebagai bulan yang kurang baik. Dan hadirin sekalian, hal-hal seperti ini kadang kita temukan. Sebagian kita menyebutnya sebagai hari sial atau waktu sial, yang ketika saat-saat itu datang, orang-orang menahan diri mengeluarkan hal-hal yang ingin mereka keluarkan. Mereka menganggap bahwa jika mereka laksanakan suatu pekerjaan itu, maka tidak akan berhasil, karena waktunya bukan waktu yang baik. Hadirin sekalian, hal ini kita temukan bukan hanya di masyarakat-masyarakat yang primitif atau masyarakat-masyarakat di pedesaan, bahkan juga di masyarakat-masyarakat di negara maju. Seperti di Amerika misalkan, kita temukan bangsa barat, mereka menganggap 13 sebagai angka sial. Kalau kita ke hotel, terkadang kita tidak temukan kamar nomor 13 atau mungkin lantai 13, karena mereka menganggap 13 sebagai angka kematian. Demikian juga bangsa Cina, hadirin sekalian. Kalau kita melihat apartemen-apartemen yang dibangun bangsa Cina, biasanya kita tidak menemukan lantai 4,
dan kadang-kadang kita tidak menemukan kamar nomor 4. Mengapa hadirin sekalian? Karena mereka menganggap angka-angka tersebut angka yang buruk atau angka sial. Namun hadirin sekalian, di dalam Islam sesungguhnya kita tidak mengenal hal-hal seperti itu, karena semuanya kebaikan dan keburukan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula, wa kafa billahi syahida." Dan apa saja yang menimpamu berupa kebaikan, maka itu dari Allah. Dan apa saja yang menimpamu berupa keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan keburukan bagi hambanya, tetapi biasanya hambanya sendiri yang melakukan keburukan, sehingga keburukan-keburukan tersebut datang kepada seorang hamba. Maka hadirin sekalian, di saat perang Uhud, ketika umat Islam saat itu mengalami kesulitan, banyak dari umat Islam wafat, termasuk paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muttalib. Saat itu sebagian umat Islam bertanya-tanya, mengapa kita kalah? Padahal kita berperang melawan orang kafir. Padahal kita berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini hadirin sekalian diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan ketika kalian ditimpa musibah, yang kalian pun pernah terkena musibah itu, kalian bertanya-tanya, mengapa bisa begini? Saat itu umat Islam yakin bahwa kemenangan akan Allah berikan. Setelah sebelumnya umat Islam berhasil menang tahun 2 Hijriah dalam perang Badar, namun hadirin sekalian, ternyata saat itu umat Islam mengalami musibah dan kesulitan. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul huwa min 'indi anfusikum. Itu karena kalian sendiri, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak, maka kemenangan akan Allah berikan. Tetapi saat itu, sebagaimana kita ketahui, sebagian pasukan muslim tidak melaksanakan perintah Nabi Muhammad untuk bertahan di bukit dan melemparkan anak-anak panah kepada pasukan kafir, tetapi mereka turun dari bukit dan mengambil harta rampasan. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan musibah besar bagi umat Islam. Maka hadirin sekalian, manusia sesungguhnya terbagi menjadi 2. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Lail. Qala ta'ala inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang rela mengeluarkan apa yang dia punya, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia yakin bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan ganjaran kebaikan bagi setiap kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkannya menuju kemudahan. Hadirin sekalian, inilah yang harus diyakini seorang muslim ketika dia ingin melakukan sesuatu, meskipun itu di hari yang dianggap hari sial, meskipun itu di bulan yang dianggap bulan yang buruk, tetapi selama kita niatkan sebagai kebaikan, kita yakin setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan.
Di ayat yang lain Allah sebutkan, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Di ayat yang lain Allah sebutkan, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha." Barang siapa berbuat kebaikan, Allah berikan kebaikan yang lebih baik. Maka hendaknya jika kita sudah yakin akan ganjaran dari Allah, maka sudah sebaiknya kita laksanakan. Meskipun orang-orang memandangnya negatif, selama kita niatkan sebagai kebaikan, Allah akan membalas dengan kebaikan. Sedangkan orang yang kedua, hadirin sekalian, yang disebutkan dalam surat Al-Lail, wa amman bakhila wastaghna. Sedangkan orang-orang yang kikir, wastaghna, dan dia merasa sudah cukup, merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya akan adanya ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkannya menuju kesulitan. Maka hidupnya akan berada dalam kesulitan. Karena itulah ketika seseorang menyangka dia akan mendapatkan kesialan dan keburukan dan dia menunda-nunda kebaikan, maka ternyata di ayat tersebut disebutkan Allah akan memudahkannya menuju kesulitan. Maka hadirin sekalian, lanjutan dari ayat-ayat ini menjelaskan bahwa sebaiknya kita tidak menunda-nunda kebaikan dan juga meyakini adanya ganjaran kebaikan di setiap perbuatan baik. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya semua yang kita punya di dunia dan akhirat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hal lain hadirin sekalian yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail adalah wa ma indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Dan tidak ada kebaikan yang akan diberikan ganjaran kecuali dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ridho. Maka hadirin sekalian, pilihan di tangan kita. Apakah kita akan menjadi orang yang pesimis ataupun optimis, sesuai pilihan setiap manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa hadainahun najdain, dan bagi setiap manusia kami beri petunjuk kepada dua jalan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik untuk bisa melaksanakan kebaikan, meyakini kebaikan, dan meyakini ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, mengapa bulan Muharram dan bulan Safar dianggap sebagai bulan kesedihan? Sebagian ulama menganggap bahwa hal ini terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan hal-hal yang merupakan musibah bagi umat Islam. Yang salah satunya di bulan Muharram adalah wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain radhiyallahu an, yang beliau wafat secara tragis dalam peristiwa Karbala di masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Dan di bulan Safar, hadirin sekalian, umat Islam juga mengingat hal yang sedih, terutama karena Nabi Muhammad SAW mulai sakit keras di bulan Safar hingga kemudian nantinya beliau wafat di bulan Rabiul Awal.
Namun hadirin sekalian, hal-hal yang sedih ini tentu saja jangan sampai membuat kita menghentikan atau menunda-nunda kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita hari-hari kebaikan dan bulan-bulan kita bulan-bulan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.